Salam sejahtera pemirsa dimanapun berada, kiranya berkat dan kasih Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan motivasi pelajaran Alkitab yang menguatkan kita dengan judul Allah telah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita merasakan berkat dan kasih karunia dan kemurahannya. Pada saat ini kembali kita boleh merenungkan satu ayat firman Tuhan yang mendahului pelajaran kita pada saat ini dari Amos 3 ayat 7 berbunyi, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, begitu besar kasih Allah yang telah memberi peringatan tentang hal-hal yang akan terjadi, agar kita bersiap diri dan tetap teguh di dalam iman. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama adalah Yesus telah memberi peringatan kepada murid-muridnya. Sebelum penyalibannya, Yesus dengan jelas menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan disalibkan. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Matius 16 ayat 21. Namun, murid-murid lebih berfokus pada harapan mereka akan pembebasan politik dari penjajahan Romawi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sang Mesias harus mengalami penderitaan dan kematian yang memalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan seharusnya menjadi penghibur bagi mereka, malah terhapus dari ingatan mereka. Ketika Yesus akhirnya disalibkan, harapan mereka seolah-olah hancur. Seakan-akan Yesus tidak pernah memberikan peringatan kepada mereka sebelumnya. Lukas 24 ayat 6-8. Inilah gambaran bagaimana manusia seringkali mengabaikan nubuatan dan janji Tuhan karena harapan serta pemikiran mereka sendiri. Kita juga sering oleh karena pemikiran kita lupa akan janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, peringatan nubuatan bagi umat Allah di akhir zaman. Sama seperti murid-murid yang gagal memahami perkataan Yesus, demikian juga banyak orang saat ini tidak memperhatikan nubuatan yang telah Tuhan nyatakan. Melalui firman-Nya, Allah telah membuka masa depan di hadapan kita. Peristiwa yang berkaitan dengan penutupan pintu kasihan dan masa kesusahan telah dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab. Daniel 12 ayat 1. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Namun banyak orang tetap tidak memahami kebenaran ini. Seolah-olah Tuhan tidak pernah memperingatkan mereka. Padahal firman Tuhan sudah memberikan tuntunan agar kita siap menghadapi tantangan iman yang akan datang. Wahyu 22 ayat 12 mengingatkan kita, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah persiapan menghadapi masa yang akan datang. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti murid-murid yang lengah, kehilangan harapan ketika pencobaan datang, maka kita tidak sanggup. Tuhan ingin kita memahami dan menerima peringatannya dengan hati yang terbuka, agar kita tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan di akhir zaman. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu berpegang teguh pada janji Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, dan bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan kita sampai lengah dan kehilangan arah, kehilangan fokus kita, karena kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah nyatakan dengan jelas bagi kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Allah di dalam kasih-Nya yang sungguh luar biasa telah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Jangan kita mengulangi kesalahan murid-murid yang mengabaikan peringatan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan.
membaca Alkitab, mempelajari, merenungkan, menyelidiki, mempelajari nubuatan, khususnya kitab Daniel dan kitab Wahyu, supaya kita memahami rencana Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana rencana Tuhan untuk penebusan dunia ini. Dan kita hidup dengan kesiapan rohani. Tuhan telah berbicara. Apakah kita mau mendengarkan? Apakah kita mau peka? Apakah kita mau membuka hati kita dengan jamahan Roh Kudus? Sebagaimana Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Boleh kita baca itu dalam Matius pasal yang ke-24. Dan saatnya, waktunya, nantinya, nubuatan itu akan digenapi semua. Maka puncaknya, Yesus akan datang kedua kali. Yesus datang kedua kali bukan tiba-tiba. Dia sudah memberitahukan terlebih dahulu. Kiranya kita boleh bersedia, bersiap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah pengharapan kita. Itulah janji Tuhan. Aku akan datang segera. Banyak ayat-ayat Alkitab mengatakan dalam Perjanjian Baru bahwa aku akan datang segera. Yesus akan datang segera. Itulah kerinduan Tuhan. Dia ingin menjemput, membawa umat-umatnya yang percaya, yang setia kepadanya, yang tinggal di dunia yang berdosa ini, supaya kita dibawa ke sorga dan kita diobahkan, di mana tidak ada lagi penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit. Itulah pengharapan kita. Itulah kerinduan kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, maukah kita bersedia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Itu boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.